Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vandri Murdani Ratujaga atau bisa dipanggil Vandri. Saya mahasiswa Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana dengan NIM 250304055. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu tentang bagaimana pengaruh pilkada terhadap kebijakan publik di kota maupun Kabupaten Kupang. Oke teman-teman, jawabannya itu simpel sekali ya. Pilkada itu kunci utamanya. Siapa yang kita pilih jadi pemimpin, dialah yang nantinya menentukan arah pembangunan, uang daerah itu mau dipakai buat apa, dan apa saja fasilitas yang akan kita nikmati dalam 5 tahun ke depannya. Oke teman-teman, supaya lebih jelas lagi, mari kita bahas poin-poin utamanya. Contoh nyata yang kita rasakan sendiri di sini. Yang pertama itu ada pilkada menentukan arah dan fokus pembangunan. Setiap calon pemimpin tentunya mempunyai janji dan visi dan janji kampanye yang berbeda-beda. Begitu menang, janji itulah yang nanti akan menjadi aturan kerja. Contoh nyatanya itu di Kota Kupang. Pasangan yang menang sekarang punya fokus utama dalam hal kebersihan sampah dan air bersih. Makanya sekarang kita bisa lihat banyak perubahan sistem dalam hal pengangkutan sampah itu diubah total. Penanganan di TPA Alak itu diperbaiki, dan pipa air bersih mulai disambung ke kampung-kampung. Ini beda sekali pada masa sebelumnya yang lebih fokus pada perbaikan jalan dan penataan pasar. Sedangkan di Kabupaten Kupang, pemimpin yang menang lebih menonjolkan soal pertanian dan ketahanan pangan. Makanya sekarang banyak program pembagian bibit unggul, perbaikan irigasi sawah, dan pembangunan desa. Jadi gampangnya begini teman-teman, ganti pemimpin, ganti juga prioritas kerjanya. Poin kedua, pilkada mengubah alokasi uang daerah atau APBD. Uang daerah itu jumlahnya itu ratusan miliar rupiah teman-teman. Pemimpin hasil pilkada yang berhak memutuskan uang daerah itu atau uang itu mau dipakai untuk apa, atau mau dipakai untuk apa-apa saja. Contohnya, dulu anggaran penanganan sampah di Kota Kupang itu kecil atau minim. Sekarang karena pemimpinnya itu serius soal kebersihan, anggarannya diperbesar berkali-kali lipat, dipakai untuk beli truk sampah, beli tempat sampah, dan bayar petugas kebersihan yang lebih banyak. Di Kabupaten Kupang sendiri, anggaran pembangunan jalan desa dan jembatan diperbesar. Hasilnya apa? Jalan-jalan yang dulu rusak parah di daerah seperti Amarasi, Sulamu, atau Kupang Tengah sekarang mulus dan bagus karena uangnya dialirkan ke situ. Jadi, apa saja keinginan pemimpin, di situ uangnya masuk. Oke, poin ketiga, pilkada mengubah sistem dan cara kerja pemerintah. Setelah pilkada selesai, biasanya pasti ada pergantian pejabat. Mulai dari kepala dinas, camat, sampai lurah pun diubah. Tujuannya supaya semua satu suara dan satu tujuan sama pemimpin yang baru. Contoh nyatanya itu di Kabupaten Kupang ada kebijakan yang unik yang belum pernah ada sebelumnya. Kebijakan itu semua jabatan camat dan lurah wajib diisi oleh lulusan sekolah pemerintahan atau IPDN. Alasannya supaya apa? Supaya mereka itu kan lebih paham aturan, kerjanya lebih rapi, dan pelayanan ke masyarakat itu lebih maksimal dan profesional. Ini murni kebijakan baru hasil pilkada kemarin. Nah, di Kota Kupang sendiri diterapkan sistem evaluasi tiap 3 bulan. Kalau ada dinas atau pegawai yang kerjanya lambat atau tidak beres, langsung ditegur atau diganti. Birokrasi jadi lebih kencang ya, dan tidak santai-santai lagi. Keempat, pilkada menjawab masalah yang kita hadapi. Kita semua tahu kan masalah besar di Kota Kupang itu apa. Mulai dari sampah menumpuk, air bersih yang susah untuk kita dapatkan, jalan yang berlubang, sampai angka gizi buruk atau stunting pada anak.
Nah, pilkada itu tempat kita pilih siapa yang punya solusi paling pas buat masalah ini. Contohnya, masalah air bersih. Dulu itu sering mati atau aliran air itu sangat kecil. Sekarang karena jadi janji kampanye yang utama, dinas air minum dikejar terus untuk perbaiki pipa dan sumber air kita. Kita mulai rasakan air yang lebih lancar. Masalah stunting di seluruh kota Kupang, baik kabupaten, sekarang program pemberian makanan tambahan dan penyuluhan gizi diperluas sampai ke desa-desa. Ini semua karena saat kampanye, calon pemimpin berjanji ingin menurunkan angka ini. Masalah pasar Oeba, pasar Kuanino, dan pasar Naikoten, semuanya ditata ulang supaya rapi, aman, dan tidak becek. Itu semua karena janji yang dibawa saat pilkada, teman-teman. Poin kelima kita, ada dampak positif, tapi ada juga risikonya. Kita jujur saja, pilkada ada untung dan ada juga risikonya. Dampak positifnya, kebijakan jadi lebih pas sama kebutuhan kita. Pemimpin takut salah langkah karena tahu dia dipilih oleh masyarakat. Contohnya, sekarang pelayanan di kantor-kantor dinas lebih ramah dan lebih daripada dulu, dan lebih cepat daripada dulu. Ada risikonya, teman-teman. Risikonya kalau pemimpin berganti, program lama yang belum selesai jadi tinggal dan berhenti. Contohnya itu ada proyek jalan yang sudah dibangun separuh sama pemimpin lama, tapi karena pemimpin baru tidak lanjutkan karena punya proyek yang baru lain, atau dia punya fokus yang lain, akibatnya pembangunan jadi putus-putus. Belum lagi biaya pilkada yang mahal, kadang mengurangi uang yang seharusnya untuk pembangunannya, teman-teman. Oke, di sini kita akan mengambil kesimpulan. Jadi teman-teman, sudah sangat jelas pilkada itu sangat besar pengaruhnya buat kita di Kupang. Dari contoh-contoh tadi, kita bisa melihat bahwa hasil pilkada menentukan nasib kita dalam untuk 5 tahun ke depan. Siapa yang kita pilih, dialah yang akan mengatur apakah sampah kita terangkut, apakah air kita mengalir, apakah jalan kita akan mulus, apakah desa kita akan maju. Karena itu, pilih pemimpin saat pilkada itu sama artinya kita memilih masa depan. Karena yang menentukan masa depan kita adalah pemimpin yang kita pilih ke depannya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada saat ini. Jika ada yang kurang atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. See you.